Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luke Angela Putri, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan jurusan Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan MPM 245221017. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti, SMM. Tema pada UTS ini yaitu pilih salah satu organisasi atau perusahaan yang ingin kita analisa, terus menjawab beberapa pertanyaan, yaitu ada 6 soal yang diberikan dosen. Di sini saya akan mengambil perusahaan yaitu Toshiba Jepang. Pertanyaan pertama adalah jelaskan profil singkat organisasi yang Anda pilih, termasuk jenis organisasi apa, dan bagaimana karakteristik SDM-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai profil singkat berupa sejarah singkat dan identitas korporasi. Toshiba Corporation adalah suatu perusahaan bisnis multinasional yang sangat bersejarah dan berpengaruh dari Jepang. Perusahaan ini sudah sejak lama didirikan pada tahun 1875 dengan nama Tanaka Engineering Works. Tanaka Engineering Works ini didirikan oleh seorang insinyur Jepang yang bernama Hisasage Tanaka. Perusahaan ini awalnya berfokus pada telegraf listrik pertama di Jepang. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, perusahaan ini pun mengalami penggabungan dengan Tokyo Electronic Company pada tahun 1939 dan kemudian dikenal sebagai Tokyo Shibura Electric Co. Ltd. Kemudian disingkat menjadi Toshiba. Toshiba dikenal sebagai perusahaan multinasional bisnis swasta atau bukan entitas perusahaan milik pemerintah yang beroperasi secara multinasional yang memiliki berbagai usaha di belahan dunia. Sektor terbesarnya yaitu ada di Tokyo, Jepang. Perusahaan Toshiba bertransformasi dari produsen alat elektronik menjadi konglomerat teknologi yang merambah di berbagai sektor, mulai dari energi, infrastruktur, teknologi, transportasi, perangkat penyimpanan, hingga solusi digital. Pada masa keemasannya, Toshiba menjadi pioner pada banyak penemuan teknologi modern. Salah satunya ialah penemuan laptop komersial dengan merek T1100 yaitu pada tahun 1985. Selanjutnya ialah penemuan sistem MRI dan semikonduktor NAND flash, merupakan pelopor dari berbagai penemuan peralatan rumah tangga tercanggih dan termodern seperti yang kita rasakan dan pernah mungkin kita beli atau kita gunakan juga di Indonesia, seperti peralatan rumah tangga microwave, rice cooker yang kita pakai sehari-hari, kulkas, dan lain-lain yang diproduksi langsung oleh Toshiba. Perusahaan ini memegang posisi strategis pada perekonomian di Jepang dan menjadi simbol kekuatan industri manufaktur lebih dari 1 abad di Jepang. Namun reputasi gemilang yang dimiliki Toshiba ini terguncang hebat sejak tahun 2015 akibat adanya penemuan skandal besar akuntansi yang mengungkapkan bahwa adanya manipulasi laporan keuangan sebesar lebih dari 151,8 miliar yuan atau setara dengan 1,2 miliar US dollar. Manipulasi ini dilakukan secara sistematis oleh manajemen puncak. Hal ini bertujuan untuk memenuhi target laba yang tidak realistis. Skandal ini sangat mengguncang citra Toshiba sebagai korporasi global yang sudah mendunia. Guncangan ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor dan menjadi titik balik dalam sejarah korporasi Toshiba. Dampaknya itu mencapai puncaknya di tahun 2023. Toshiba di-delisting dari Bursa Efek Tokyo atau TSE pada Desember 2023. Setelah sebelumnya Toshiba ini sempat diakuisisi oleh konsorsium yang dipimpin oleh Japan's Industrial Partner. Sebagai organisasi bisnis multinasional,
Toshiba terdaftar sebagai entitas publik atau publicly listed company selama lebih dari 70 tahun sebelum delisting pada 2023. Memiliki struktur organisasi yang kompleks, terdiri atas berbagai anak perusahaan dan unit bisnis strategis, beroperasi di lebih dari 100 negara dan ribuan mitra bisnis dan pemasok global, fokus pada inovasi, teknologi, dan strategi ekspansi melalui akuisisi, integrasi vertikal, dan diversifikasi industrial. Sebagai perusahaan bisnis besar, Toshiba memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada investor, melainkan juga kepada karyawan yang bekerja. Selain itu, tanggung jawab terbesar juga kepada pelanggan, masyarakat secara global, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan ini menjadi representasi nyata dari bagaimana organisasi itu atau perusahaan itu mencapai puncaknya dan sekaligus mencapai titik kehancurannya atau keruntuhannya apabila pengelolaan risiko, khususnya pengelolaan risiko sumber daya manusia itu diabaikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu identifikasikan dan jelaskan minimal 5 risiko utama yang berkaitan dengan manajemen SDM dalam organisasi tersebut atau perusahaan. Jawabannya adalah identifikasi dan penjelasan 5 risiko utama SDM di Toshiba dalam konteks manajemen strategi dan berkelanjutan organisasi. Risiko-risiko yang terkait dengan sumber daya manusia memegang peran sangat penting terlebih dalam perusahaan teknologi multinasional seperti Toshiba. Studi kasus yang saya angkat ini membuktikan bahwa kegagalan besar yang dialami Toshiba tidak hanya bersumber dari aspek finansial atau gagalnya manipulasian akuntansi laporan keuangan, tapi juga merupakan faktor-faktor manusia yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah resiko budaya kerja yang representatif dan tidak transparan. Toshiba ini memiliki budaya kerja yang sangat hierarkis dan konservatif, di mana loyalitas kepatuhan pada atasan menjadi poin utama dalam penerapan pekerjaan ini. Sementara keterbukaan terkait kritikan ataupun saran ataupun komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Ada problem-problem something yang terjadi di perusahaan hampir tidak memiliki ruang untuk komentar atau berkritik. Organisasi atau perusahaan Toshiba ini budaya kerja yang tidak menentukan interaksi antara individu, tetapi juga mempengaruhi cara perusahaan menyikapi kritis, menyusun strategi, dan menanggapi penyimpangan. Budaya representatif menyebabkan karyawan merasa takut untuk suatu ketidaksetujuan atau keberatan. Mereka takut untuk mengungkapkannya. Mereka hanya ingin patuh terhadap atasan dan mengikuti prosedur sesuai dengan arahan atasan. Yang kedua adalah terjadi loyalitas semu. Loyalitas semu ini menyetujui kebijakan secara pasif. Artinya mungkin ada beberapa kebijakan yang mereka anggap tidak sesuai dengan norma kerja mereka, tetapi mereka harus melakukannya. Itulah namanya loyalitas kerja secara semu. Yang ketiga adalah tidak adanya saluran efektif untuk pelaporan pelanggaran seperti whistleblower sistem yang aman. Budaya semacam ini membuka ruang bagi terjadinya fraud sistematis karena tidak adanya mekanisme kontrol sosial internal yang bekerja secara sehat. Kegagalan budaya menjadi akar dari risiko-risiko SDM lainnya. Sedangkan yang kedua adalah risiko gaya kepemimpinan otoriter atau transaksional. Identifikasi risiko yang dilakukan ialah kepemimpinan di Toshiba yang cenderung otoriter atau transaksional yang mengutamakan hasil jangka pendek melalui tekanan instruksi yang kaku. Terbukti dari adanya 3 CEO yang berturut-turut tercatat sebagai tokoh sentral dalam skandal akuntansi menunjukkan pada kepemimpinan yang tidak etis. Akibatnya, dari gaya kepemimpinan yang berkontribusi menyebabkan yang pertama ialah kepemimpinan yang menekan menimbulnya tekanan psikologis dan operasional bagi manajer menengah. Yang kedua, atasan mendorong pencapaian target yang tidak realistis tanpa toleransi terhadap kegagalan. Yang ketiga, karyawan menjadi bagian dari sistem yang mendorong manipulasi data demi menyenangkan pemimpin. Dengan gaya kepemimpinan seperti ini, alih-alih mendapatkan transformational leadership yang berfokus pada pengembangan SDM dan motivasi jangka panjang bagi karyawan,
para pemimpin Toshiba mempraktikkan transactional leadership yang hanya mementingkan angka dan hasil sehingga mempercepat disfungsi organisasi. Ketiga ialah risiko tekanan organisasi yang tinggi dan kronis. Identifikasi risiko yang dilakukan ialah salah satu pemicu utama skandal akuntansi Toshiba adalah tekanan dari internal untuk memenuhi target laba tahunan yang tidak realistis. Hal inilah yang menyebabkan bisnis ini ditetapkan oleh manajemen puncak secara sepihak dan tanpa dipengetahui oleh manajemen di bawahnya. Hal ini berlaku terhadap seluruh unit bisnis, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak memungkinkan. Akibat dari risiko tekanan organisasi yang tinggi ini, tekanan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan front trickle, di mana pressure adalah faktor utama pendorong kecurangan yang terjadi di dalam Toshiba. Tekanan-tekanan ini berupa, yang pertama, tekanan bersumber dari dalam Toshiba itu sendiri, yaitu manajemen pusat, dan dari luar itu seperti tekanan dari investor serta pasar modal. Yang kedua adalah manajemen lini bawah dan menengah merasa terpaksa harus memanipulasi untuk bertahan. Dan yang ketiga ialah terjadinya normalisasi defisi, di mana penyimpangan yang terjadi ini dianggap sebagai sebuah sistem yang harus diikuti. Kondisi inilah yang memicu kritis di lingkungan kerja dan menyebabkan burnout karyawan serta kerusakan sistematik pada integritas SDM. Risiko ini juga menunjukkan kegagalan sistem reward yang tidak berimbang dengan tekanan yang diberikan. Yang keempat adalah risiko sistem insentif yang salah arah. Identifikasi risiko yang dilakukan, Toshiba menerapkan sistem kompensasi yang sangat berfokus pada pencapaian finansial jangka pendek, terutama laba bersih tahunan. Skema insentif semacam inilah yang mendorong motivasi oportunistik di kalangan eksklusif dan manajer. Ketika kinerja SDM dinilai secara eksklusif dan hasilnya kuantitatif tanpa mempertimbangkan kualitas, nilai etika, dan dampak panjang, maka organisasi menciptakan medan yang subur bagi penyimpangan untuk terjadinya di perusahaan ini. Dalam Toshiba itu sendiri, yang pertama ialah eksekutif didorong untuk menyampaikan data kinerja yang baik di atas kertas demi mempertahankan jabatan dan insentif mereka. Padahal sebenarnya kalau dikaji mungkin kinerja mereka kurang baik atau kurang optimal. Yang kedua ialah sistem tidak menghargai kejujuran, ketekunan, dan pengembangan di dalam tim, tetapi semata-mata karena target keuangan. Karyawan terbiasa melihat praktik manipulatif sebagai dari strategi organisasi. Risiko inilah yang menyebabkan SDM kehilangan integritas kolektif dan menormalisasikan perilaku penyimpangan bahkan di level manajerial tertinggi atau di top manajemen. Yang kelima adalah risiko kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian SDM. Identifikasi risiko yang dilakukan ialah salah satu risiko paling kritis adalah lemahnya sistem audit dan pengawasan secara internal di Toshiba, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengambilan keputusan yang kurang etis, dan evaluasi kinerja SDM. Dalam kerangka corporate government, fungsi pengawasan ini seharusnya menjadi benteng terakhir atau tameng terakhir terhadap tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh Toshiba. Namun pada Toshiba itu sendiri malah yang pertama itu fungsi audit internal berbeda di bawah pengaruh manajemen dan tidak independen. Yang kedua, tidak adanya sistem kontrol lintas departemen yang mampu memverifikasi data secara objektif. Yang ketiga, komite audit tidak memiliki akses informasi dan kewenangan yang cukup. Yang keempat adalah tidak tersedianya sistem pelaporan pelanggaran yang benar-benar terlindungi dan efektif. Hasilnya, penyimpangan tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa Toshiba mengalami kegagalan mendasar dalam risk detection dan corporate governance, terutama dalam ranah SDM dan perilaku organisasi. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut mengelola dan mengantisipasi risiko-risiko SDM organisasi tersebut agar tidak menimbulkan ketidakefektifan dalam
aktivitas organisasi, dan jelaskan metode atau strategi manajemen risiko SDM yang diterapkan. Manajemen risiko SDM yang diterapkan Toshiba pertama adalah risk avoidance atau penghindaran risiko. Definisinya adalah strategi ini bertujuan untuk menghindari kegiatan atau proses yang berpotensi menimbulkan risiko yang tinggi. Penerapan di Toshiba yaitu reformasi tata kelola SDM dan budaya yang etis. Seperti setelah skandal terbongkar, Toshiba memulai reformasi budaya organisasi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan keberanian melapor untuk memperbaiki struktur kerja agar lebih bottom up, buka ruang dialog, dan memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas. Yang kedua adalah peningkatan komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Toshiba memperketat standar keselamatan kerja di seluruh fasilitasnya dan berusaha menghindari pelanggaran regulasi ketenagakerjaan yang beresiko terhadap hukum dan reputasi perusahaan. Efektivitasnya ialah penghindaran risiko ini ditujukan agar praktik-praktik tidak etis dan penyimpangan perilaku kerja tidak memiliki ruang untuk tumbuh dalam sistem sehingga mencegah timbulnya fraud dan pelanggaran hukum sejak dini. Yang kedua adalah loss prevention atau pencegahan kerugian. Definisi yang dilakukan adalah strategi yang berfokus pada upaya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko SDM. Penerapan di Toshiba-nya yaitu program pengembangan kepemimpinan etis. Toshiba memperkenalkan pelatihan manajerial dan kepemimpinan yang berorientasi pada etika, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pemimpin tidak hanya dilatih untuk mencapai target bisnis, tetapi juga melihara hubungan tim yang secara sehat. Yang kedua ialah perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi SDM. Toshiba mengadopsi sistem rekrutmen berbasis kompetisi dan nilai. Ketiga adalah sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mencegah pelanggaran ini, organisasi setiap karyawan diwajibkan untuk menandatangani kode etik yang berlaku di setiap perusahaan. Efektivitas yang dilakukan ialah strategi ini dapat mencegah munculnya kembali tekanan-tekanan internal yang berlebihan dan perilaku oportunistik di masa depan, sekaligus menurunkan risiko turnover akibat ketidakpuasan karyawan terhadap pemimpinan atau sistem kerja. Yang ketiga ialah loss reduction atau pengurangan dampak kerugian. Definisi yang dilakukan ialah strategi ini bertujuan meminimalkan dampak dari risiko SDM yang telah terjadi dan tidak dapat terhindari sepenuhnya. Penerapan di Toshiba itu sendiri yaitu implementasi sistem whistleblower dan mekanisme pelaporan pelanggaran, membentuk sistem pelaporan internal yang lebih aman dan lebih transparan. Yang kedua ialah rekonstruksi SDM dan sistem pengawasan. Toshiba mengubah struktur pelaporan manajemen internal dan berfungsi agar audit lebih independen dan memiliki akses langsung ke Dewan Pengawas. Ketiga ialah penerapan manajemen kinerja yang transparan. Sistem manajemen kinerja diperbaiki agar lebih objektif, transparan, dan didasarkan pada indikator kerja yang lebih realistis. Dengan mengurangi dampak kerugian dari resiko yang terjadi, Toshiba mencoba membatasi efek sistematik yang sebelumnya menyebabkan keruntuhan total, terutama pada sisi kepercayaan publik dan loyalitas internal. Yang keempat adalah risk transfer atau pengalihan risiko. Strategi ini mengalihkan sebagian atau seluruh risiko kepada pihak ketiga. Selanjutnya penerapan yang dilakukan di Toshiba ialah pertama outsourcing fungsi non-kritis HR yang beberapa fungsi administratif seperti penggajian, administrasi benefit, dan layanan kepegawaian di outsourcing kepada vendor spesial yang khusus untuk menangani hal ini. Yang kedua ialah asuransi tenaga kerja dan kesehatan. Toshiba lebih memperkuat sistem perlindungan dan asuransi karyawan melalui program asuransi yang dapat memenuhi jaminan kesehatan bagi karyawan. Yang ketiga ialah audit eksternal oleh pihak independen.
Untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi, Toshiba mengundang audit terkenal dengan rekaman jejak yang lebih kredibel untuk memeriksa laporan keuangannya. Strategi ini berfungsi untuk memperkecil beban langsung perusahaan terhadap risiko SDM yang bersifat administratif maupun legal, sekaligus menambah lapisan proteksi terhadap risiko reputasi. Yang kelima adalah risk acceptance, penerimaan risiko. Strategi ini mengakui adanya risiko yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun diputuskan untuk diterima dan dikendalikan sesuai kapasitas organisasi. Di Toshiba ini ialah yang pertama penerimaan risiko perubahan dalam rekonstruksi organisasi pasca delisting yang terjadi dan akuisisi oleh konsorsium GPT atau Japanese Technology Brands. Toshiba menjadi transformasi besar yang melibatkan pengurangan tenaga kerja dan pergeseran arah bisnis. Yang kedua, penerimaan risiko dinamis terkait preferensi karyawan. Toshiba menyadari bahwa preferensi SDM tersebut, benefit, gaya kerja, dan fleksibilitas kerja berubah seiring waktu. Risk acceptance yang dilakukan ini secara strategis pada risiko dengan dampak rendah atau risiko yang dapat dihindari, namun perusahaan tetap melakukan monitoring agar risiko tersebut tidak berkembang menjadi ancaman yang serius. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Berikan contoh konkret tindakan mitigasi risiko SDM yang sudah dan dapat dilakukan organisasi untuk menjaga keberlangsungan operasional dan produktivitas. Yang pertama yaitu pembentukan program kepemimpinan etis transformasional. Risiko yang dimitigasi yaitu kepemimpinan otoriter, tekanan organisasi ekstrim, dan budaya kerja represif. Tindakan mitigasi yang dilakukan secara konkret yaitu Toshiba harus mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan berbasis nilai. Program ini harus menekankan pada etika manajerial, kepemimpinan partisipatif, kemampuan mendengarkan apresiasi karyawan, kemampuan mendengarkan aspirasi karyawan, pengembalian keputusan berbasis integritas. Yang kedua adalah revitalisasi sistem whistleblower dan pelaporan pelanggaran. Risiko yang dimitigasi yaitu manipulasi data, ketidakefektifan pengawasan, ketidakpatuhan hukum. Tindakan mitigasi risiko yang dilakukan pada skandal ini ialah sistem yang pertama anonim dan aman secara digital, diawasi oleh tim independen atau pihak eksternal, tapi tidak menimbulkan risiko bagi pelapor. Contohnya, Toshiba meluncurkan Safe Voice Platform, sebuah portal digital internasional yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran tanpa mengungkapkan identitas. Dampak yang terjadi nantinya diharapkan hal ini dapat meningkatkan deteksi dini atas pelanggaran, memulihkan kepercayaan karyawan terhadap manajemen, dan mencegah berkembangnya praktik fraud. Yang ketiga ialah penyesuaian target kerja dan pengukuran kinerja. Risiko yang mitigasi yang dilakukan ialah tekanan target yang tidak realistis, sistem insentif yang menyimpang, dan burnout karyawan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain ialah meninjau kembali semua target tahunan dan mengkolaborasi visi pasar dan kapasitas aktual unit kerja. Yang kedua, menyisipkan penilaian nilai perilaku dan sistem penilaian kerja. Yang ketiga, menyediakan pelatihan manajemen stres bagi karyawan pada posisi yang strategis. Dampaknya itu dapat mengurangi tekanan psikologis tempat kerja, meningkatkan loyalitas dan semangat kerja, dan menurunkan potensi manipulasi dan pencapaian angka semata. Mitigasi yang keempat yaitu peningkatan pengembangan karir dan program rotasi jabatan. Risiko mitigasi, keahlian talenta kunci, turnover yang tinggi, dan talent gap. Tindakan mitigasi yang konkret di Toshiba dapat menghidupkan kembali program rotasi jabatan secara berkala, baik secara horizontal maupun vertikal, untuk memastikan penyebaran pengalaman dan berkembangnya keterampilan lintas fungsi. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan sistem monitoring lintas divisi, di mana karyawan junior dibimbing oleh pemimpin senior yang minimal 6 tahun. Yang kedua ialah Career Development Plan, yang disusun personal oleh setiap karyawan dan disetujui oleh atasan secara langsung. Yang ketiga ialah program Fast Track bagi talent potensial,
tinggi dan posisi strategis di masa yang depan, meningkatkan hubungan dan loyalitas sesama karyawan. Yang kedua ialah mengurangi potensi stagnasi kompetensi, menjaga komunitas SDM untuk posisi kritikal. Yang kelima ialah pelatihan pencegahan fraud dan etika profesional secara berkala. Risiko mitigasi yang dilakukan yaitu perilaku oportunistik, pelanggaran etika profesional, dan reputasi perusahaan. Tindakan mitigasi konkret yang dilakukan Toshiba dapat mengintegritaskan pelatihan etika sebagai pelatihan wajib tahunan. Pelatihan ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga khususnya nyata di dalam perusahaan, seperti bagaimana tekanan target dapat berujung pada fraud, cara melaporkan tekanan atau perintah yang menyimpang, dan bagaimana mempertahankan integritas dan konflik kepentingan. Perusahaan juga dapat membuat simulasi kasus yang berbasis situasi nyata sebagai alat pembelajaran interaktif. Dampaknya yaitu menekankan kesadaran kolektif tentang etika, menurunkan kemungkinan terjadinya fraud secara berulang, membentuk budaya organisasi berbasis integritas. Yang keenam ialah penguatan audit internal dan pengawasan lini fungsi. Risiko mitigasi yang dilakukan, sistem pengendalian yang lemah, konflik kepentingan internal, lemahnya respon atau indikasi fraud. Tindakan mitigasi konkret itu, audit internal harus memperkuat tidak hanya dalam fungsi finansial, tetapi juga pada aspek SDM dan perilaku organisasi. Misalnya, audit memiliki akses langsung ke dalam pengawas, tidak melalui hierarki manajemen. Yang kedua, audit internal rutin dilakukan terhadap pengambilan keputusan strategis berbasis SDM, seperti promosi, pengangkatan jabatan penting, dan lain-lain. Audit budaya dilakukan setiap tahun melalui survei budaya, kerja, dan cross interview. Dampak yang dirasakan itu meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan, memperkuat deteksi terhadap penyimpangan struktural, menjaga integritas sistem secara menyeluruh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berikan rekomendasi perbaikan manajemen risiko SDM yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Manajemen risiko SDM yang efektif tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi permasalahan saat ini, tetapi juga mempersiapkan perusahaan menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kasus Toshiba ini, kelemahan pengelolaan SDM menjadi faktor krusial perbaikan sistem manajemen risiko SDM. Tidak dapat hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus bersifat strategis, prediktif, dan adaptif. Transparansi mendalam dibutuhkan dalam budaya organisasi, tata kelola SDM, serta pemanfaatan teknologi dan data untuk membangun resiliensi jangka panjang. Toshiba memiliki peluang besar untuk bangkit dan membangun kepercayaan internal. Rekomendasi perbaikan risiko yang dilakukan Toshiba yaitu yang pertama, mengintegritaskan analitik SDM prediktif dalam perencanaan strategis. Masalah yang dihadapi Toshiba selama bertahun-tahun mengandalkan data SDM konvensional, seperti laporan absensi, tingkat turnover, hasil evaluasi tahunan. Rekomendasi yang dilakukan harus berinvestasi dalam analitik SDM preventif atau prediktif HR analysis untuk menekankan risiko dalam membuat keputusan berbasis data. Langkah-langkah implementasinya seperti mengembangkan dashboard interaktif, menggunakan algoritma mesin, atau membentuk divisi HR analisis yang melibatkan kolaborasi antara tim. Manfaat yang dirasakan ialah mengantisipasi risiko kehilangan talenta sebelum terjadi, meningkatkan efektivitas program retensi dan pelatihan, mendukung pengambilan keputusan SDM yang lebih akurat dan strategis. Yang kedua yaitu menata ulang sistem pengembangan SDM berbasis kebutuhan masa depan. Masalah yang dihadapi Toshiba menghadapi kesenjangan kompetensi atau skill gap, terutama karena transisi bisnis dari perangkat elektronik. Rekomendasi yang dilakukan yaitu Toshiba harus membangun sistem pengembangan SDM yang lebih adaptif dan personalisasi dengan berfokus pada teknologi masa depan. Langkah-langkah implementasinya yaitu menyediakan platform pelajaran digital berbasis EA yang adaptif, mengintegrasikan Career Path Development Plan atau CPDP bagi setiap karyawan. Yang ketiga, menyusun kurikulum internal untuk penguasaan teknologi yang strategis.
Manfaat yang dirasakan yaitu mengurangi ketergantungan pada perekrutan eksternal yang keahlian baru, meningkatkan produktivitas dan inovasi diri dalam organisasi, menurunkan biaya kesalahan akibat ketidaksesuaian kompetensi. Yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas kebijakan dan sistem kerja. Masalah yang dihadapi oleh Toshiba adalah perubahan gaya hidup, meningkatnya kesadaran keseimbangan kerja hidup, dan kebutuhan akan fleksibilitas pasca pandemi menjadi tantangan baru dalam menjaga retensi dan produktivitas SDM. Rekomendasinya yaitu mereformasikan kebijakan kerja yang lebih fleksibel, inklusif, dan human-centric untuk menarik dan mempertahankan talent berkualitas tinggi di perusahaan tersebut. Langkah-langkah implementasinya yaitu menyusun kebijakan hybrid working dengan parameter produktivitas yang terukur, memberikan opsi kerja fleksibel, meningkatkan cuti orang tua atau program dukungan psikologis. Manfaat yang dirasakan yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas bagi karyawan, menurunkan burnout atau kejenuhan kerja, dan risiko absensi jangka panjang, menjadikan Toshiba lebih kompetitif dalam pasar tenaga kerja yang global. Yang keempat yaitu membangun budaya etnis dan kepemimpinan berbasis nilai. Masalah yang dihadapi, krisis yang dialami Toshiba menunjukkan lemahnya budaya etik dan kepemimpinan yang hanya berorientasi pada target laba. Tanpa transparansi budaya, risiko penyimpangan ini dapat meninggi atau terjadi setiap tahunnya. Rekomendasi yang dilakukan yaitu Toshiba harus membentuk budaya organisasi baru yang menekankan integritas, tanggung jawab kolektif, dan transparansi dalam semua lini. Langkah-langkah implementasinya yaitu menyusun ulang core value perusahaan berdasarkan partisipasi karyawan dari semua level. Yang kedua, membentuk komite lini dan integritas yang bertugas mengawasi implementasi nilai dan dari setiap departemen. Yang ketiga, mewajibkan seluruh manajer mengikuti pelatihan kepemimpinan berbasis etik dengan indikator keberhasilan berupa feedback 360 derajat dari tim yang mereka pimpin. Manfaatnya yaitu menciptakan budaya kerja yang lebih positif dan saling percaya, menurunkan risiko pelanggaran kode etik, meningkatkan kualitas kembalian keputusan dan kepercayaan investor. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dalam manajemen risiko SDM. Masalah yang dihadapi oleh Toshiba yaitu manajemen risiko SDM sebelumnya terisolasi dalam fungsi HR saja, sehingga banyak risiko yang bersifat laten dan tidak teridentifikasi lintas unit. Rekomendasi yang dilakukan yaitu mengadopsi pendekatan interdisipliner dan integratif dalam manajemen risiko SDM dengan melibatkan fungsi keuangan, hukum, teknologi, dan operasional. Langkah-langkah implementasi yang dilakukan yaitu membentuk tim manajemen risiko SDM lintas fungsi, menjadikan risiko SDM sebagai bagian dari enterprise risk management di dalam perusahaan. Yang ketiga, mengintegritaskan indikator risiko SDM dalam laporan bulanan. Manfaatnya yaitu mengidentifikasi risiko lebih dini dan akurat, menyediakan pendekatan komprehensif dalam mitigasi risiko SDM. Yang ketiga, meningkatkan agility organisasi dalam merespon perubahan pasar dan SDM. Akan menjawab pertanyaan nomor 6, diskusikan dampak positif yang dapat diperoleh organisasi apabila manajemen risiko SDM dijalankan dengan baik terhadap kinerja dan reputasi organisasi di pasar global dan masyarakat. Menjawabnya yang pertama dengan meningkatkan stabilitas operasional dan efisien organisasi. Manajemen risiko SDM yang baik memastikan bahwa organisasi memiliki SDM dengan kompetensi yang tepat, sistem kerja yang sehat dan adil, budaya kerja yang mendukung kolaborasi, kepemimpinan yang visioner dan etis. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi organisasi di pasar global. Reputasi perusahaan di pasar global sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan memperlakukan dan mengelola tenaga kerjanya. Perusahaan yang terbukti menerapkan yang pertama, sistem SDM yang adil dan transparan, pelindungan terhadap hak-hak pekerja,
kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan internasional. Ketika perusahaan telah melakukan ini, mereka akan lebih dihormati oleh mitra global, lembaga keuangan internasional, dan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, reputasi yang Toshiba ini runtuh di mata investor dan publik internasional ketika skandal akuntansi terkuak. Ini menandakan bahwa pelanggaran etik dan lemahnya manajemen risiko SDM yang tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga mempengaruhi reputasi secara pasar global. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Investor global semakin mempertimbangkan aspek environmental, sosial, dan governance dalam memilih perusahaan tepat. Mereka menemukan modal. Salah satu indikator kunci dalam aspek sosial dan governance adalah pengelolaan risiko SDM. Perusahaan yang memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang transparan, kebijakan inklusif terhadap keberagaman, serta kepemimpinan yang etis akan lebih menarik di mata investor. Hal ini tentu memberikan keuntungan jangka panjang seperti kemudahan akses panduan, nilai saham yang stabil, minat merger dan akuisisi dari perusahaan lain. Yang keempat ialah menekan biaya dan risiko litigasi. Salah satu risiko utama dalam manajemen SDM adalah ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan konflik ketenagakerjaan. Tanpa manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menghadapi pertama, gugatan hukum, yang kedua, sanksi perintah, 3. Pemogokan kerja, 4. Kerugian finansial dan reputasi yang besar. Dengan sistem risiko SDM yang baik, perusahaan dapat mencegah konflik tersebut sejak dini melalui pertama, sosialisasi dan pelatihan dalam ketenagakerjaan. Yang kedua, audit internal rutin, sistem komunikasi yang menyelesaikan konflik secara terbuka. Dampaknya adalah pengurangan biaya litigasi, peningkatan moral karyawan, dan perlindungan jangka panjang terhadap citra perusahaan di mata masyarakat pada umumnya. Yang kelima adalah meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Karyawan adalah aset strategis ketika mereka merasa aman, dihargai, dan didengar, dan dikembangkan dengan baik, maka loyalitas dan motivasi kerja mereka akan meningkat. Manajemen risiko SDM yang baik meliputi yang pertama, identifikasi dan manajemen tenaga kerja berlebihan, sistem reward dan punishment yang adil, program pengembangan karir yang terarah. Jika sistem ini diterapkan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang produktif, inovatif, tahan terhadap perubahan dan tantangan. Dalam analisis ini, terungkap bahwa karyawan Toshiba tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keterbatasan atas target kerja yang tidak realistis. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem pengelolaan risiko SDM tidak boleh mengabaikan suara dan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Yang keenam ialah mendukung transformasi dan inovasi jangka panjang. Manajemen risiko SDM yang modern mencakup pemetaan kompetensi masa depan, pengembangan budaya inovatif, dan kesiapan menghadapi opsi teknologi. Jika perusahaan mampu mengelola risiko keterampilan yang usang atau skill obsolescence, maka akan lebih siap menghadapi transformasi digital, revolusi industri 4.0, perubahan model bisnis global. Toshiba yang kini mengarah pada sektor energi dan solusi digital harus memastikan bahwa SDM-nya mampu beradaptasi dengan cepat melalui program upskilling atau reskilling yang terarah. Jika manajemen risiko SDM tidak mendukung inovasi, maka transformasi akan gagal dan organisasi dan kehilangan daya saing. Yang ketujuh ialah meningkatkan daya tarik perusahaan di mata talenta global. Perusahaan yang dikenal memiliki sistem manajemen SDM yang adil, fleksibel, dan mendukung pertumbuhan individu akan lebih mudah menarik talent-talent terbaik dari berbagai belahan dunia. Dalam pasar global yang sangat kompetitif, employer branding menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan keunggulan. Dengan manajemen risiko SDM yang baik, perusahaan dapat menjadi pilihan utama talent baik digital dan profesional muda. Yang kedua, mengurangi biaya rekrutmen dan onboarding. Yang ketiga, memperluas jaringan
SDM multikultural dan adaptif. Kesimpulan dari analisa jawaban ini yaitu kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Toshiba dalam mengendalikan risiko SDM ini menyebabkan kehancuran reputasi dan delisting dari pasar saham. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan pelajaran bahwa manajemen risiko SDM yang dijalankan dengan baik dapat memberikan dampak positif yang strategis, yaitu seperti menjaga stabilitas dan efisiensi operasional, meningkatkan reputasi di mata pasar global, menumbuhkan kepercayaan investor, menekankan potensi litigasi dan konflik kerja, menimbulkan loyalitas dan kinerja karyawan, mendukung inovatif dan transformasi bisnis, memperkuat daya tarik perusahaan sebagai employee of choice. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin bertahan dan unggul di era globalisasi disrupsi teknologi harus menempatkan manajemen risiko SDM sebagai pilar utama dalam strategi bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Sekian presentasi jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.